Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Selasa 20 September 2022, kita memperingati para martir Korea, yaitu Pastor Andreas Kim, Taigon, dan katekis Paulus Chong, serta beberapa yang lain yang mati demi Kristus. Kita mohon bantuan mereka untuk mendoakan kita. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 8 ayat 19-21. Kita ditantang, apakah kita layak dipanggil sebagai saudara-saudari Yesus Kristus? Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau sudah mengangkat kami sebagai saudara-saudarimu. Kami mohon, teguhkanlah iman kami, agar selalu fokus padamu, dan tekun menjalankan perintah-Mu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus hendak bertemu dengan dia. Tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Maka diberitahukan kepada Yesus, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan dikau. Tetapi Yesus menjawab, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah, layakkah kita disebut saudara-saudari Yesus Kristus? Dalam Injil Kristus hari ini, kita mendengar orang memberitahukan kepada Yesus, katanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Saudara-saudaramu yang dimaksudkan di sini adalah bukan saudara-saudara kandung, tetapi saudara-saudara sepupu. Menanggapi pemberitahuan itu, Yesus menjawab, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Di sini Yesus mau memperkenalkan satu jenis persaudaraan, yaitu persaudaraan rohani. Persaudaraan atas dasar iman yang punya tugas untuk meneruskan ajarannya. Yesus menganggap bahwa mereka yang mendengarkan dia dan menjalankan apa yang ditugaskan kepada mereka adalah saudara-saudarinya. Barang siapa yang mendengarkan firman-Nya dan melakukannya, dia adalah saudara-saudari Yesus Kristus. Pertanyaan Yesus ini kalau direfleksikan secara mendalam, mungkin kita bisa merasakan dan memahami makna dari pernyataan itu. Mendengarkan seseorang dan melakukan apa yang diperintahkannya, secara tidak langsung kita membiarkan diri kita dikuasai oleh orang itu. Pikiran dan ajakan dari orang itu sudah menguasai pikiran dan kehendak pribadi kita. Kepribadian orang itu sudah menyatu dengan kita. Kepribadiannya sudah menjadi inspirasi hidup kita. Energi orang itu sudah menyatu dengan darah kita. Sudah menjadi persaudaraan atau persatuan darah. Dalam hal ini, kita ingat kehidupan para martir dan para kudus. Darah Kristus sepertinya sudah menyatu dengan darah mereka. Ada persaudaraan, ada persatuan darah. Mereka tidak melihat Yesus Kristus ada di luar diri mereka, tetapi selalu dirasakan bahwa Yesus Kristus sudah ada dalam diri mereka. Yesus sungguh menyatu dan hidup dalam diri mereka.
Mereka sudah menjadi saudara-saudari Kristus. Santo Paulus sendiri pernah berkata, "Namun aku hidup, tetapi bukan aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Sadar akan kehidupan para martir dan para kudus yang sungguh dikuasai oleh semangat hidup Yesus, maka kita boleh katakan bahwa benarlah apa yang dikatakan Yesus. Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Dia sungguh merasakan bahwa mereka sudah menjadi ibu dan saudara-saudarinya, karena ia sendiri sudah hidup dalam diri mereka, sudah menjadi penggerak, penghidup, sudah menjadi darah yang memberi mereka hidup. Pertanyaan untuk kita, layakkah kita disebut saudara-saudari Yesus Kristus? Benarkah bahwa ia selalu menjadi inspirasi hidup kita? Benarkah bahwa Yesus Kristus selalu menjadi nomor satu dalam hidup kita? Benarkah bahwa Yesus Kristus sungguh menyatu dan menghidupkan kita setiap hari? Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, oleh sakramen permandian kita sudah secara resmi menjadi anggota gereja Kristus. Oleh sakramen Maha Kudus, Yesus Kristus sudah masuk dan menyatu dalam diri kita. Dan ia sudah menjadi makanan jasmani dan rohani untuk kita. Ia sudah hidup dalam diri kita. Jadi kita sesungguhnya sudah layak disebut saudara-saudari Yesus Kristus. Tetapi, apakah kita betul sadar bahwa kita sudah menjadi saudara-saudarinya dan menghayati nilai-nilai Injil yang sudah diajarkan Kristus dalam hidup kita? Kalau kita sudah menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Injil yang diajarkan Kristus, seperti yang dikatakannya, bahwa saudara-saudaraku adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melaksanakannya. Kalau kita melakukan seperti itu berarti kita sungguh menjadi saudara-saudarinya. Kita berdoa, semoga dengan sakramen-sakramen yang sudah kita terima dan oleh firman-Nya yang sudah kita dengar setiap hari, kita pun selalu dikuatkan dan diteguhkan sehingga kita selalu sanggup menjalankan tugas-Nya. Dengan demikian, kita pun sungguh layak disebut saudara-saudari Yesus Kristus. Kita mohon Bunda Maria dan para martir Korea untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.